Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Cantika, NPM 21160182. Prodi saya PGMI, Fakultas Tarbiyah. Saya kuliah di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Keterampilan menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, bukan sekedar melihat dan menyimak. Ada proses berpikir dan proses menganalisis yang dimana dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol, kenyataan maupun situasi atau objek yang sedang diamati. Adapun proses yang dilakukan yang mana berkaitan dalam hal proses menyimak. Ada 5 tahapan yang harus diperhatikan dalam proses menyimak. Ada 5 tahapan yang harus diperhatikan oleh penyimak. Yang pertama, mendengar, yaitu berfokus pada satu suara, mengabaikan suara-suara lain. Yang kedua, memahami, yaitu mengartikan setiap kata atau yang didengar. Penyimak berusaha memahami setiap kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Yang ketiga, menginterpretasi, yaitu memberikan makna pada setiap kalimat atau kata yang didengar, berkaitan dengan segala hal yang berlatar belakangi, baik kalimat atau ucapan tuturan. Yang keempat, menilai. Setelah tadi mendengar, memahami, mengartikan, memaknai, atau menafsirkan, maka pada bagian ini penyimak memberikan penilaian. Pada bagian ini, penyimak mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Penyimak menilai keunggulan, kelemahan, kekurangan, maupun kelebihan orang yang disimak. Yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Setelah tadi didengar, dipahami, menginterpretasi, dan setelah itu diberikan penilaian. Baru yang terakhir ini memberi respon atau menanggapi. Dalam hal ini, menyimak menanggapi apa yang dimaksudnya tadi. Yang kelima, memberikan respon atau menanggapi, yaitu setelah tadi didengar, dipahami, menginterpretasi, dan setelah itu diberikan penilaian. Baru yang terakhir ini memberikan respon atau menanggapi. Dalam hal ini, penyimak menanggapi apa yang disimaknya tadi. Penyimak bisa memberi respon berupa tindakan. Dengan berbahasa, kesantunan kalau diartikan erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa berhubungan dengan berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Hal ini sangat penting untuk dipahami, bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kesantunan yang ukuran ditinjau dari segi linguistiknya, yang kedua ditinjau dari segi pragmatiknya. Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun, cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih dalamnya. Makna itu berbeda dengan arti, maka makna itu lebih dalam. Makna berkaitan dengan konteks. Kesantunan linguistik artinya kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan, yaitu kata atau kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kesantunan linguistik ini, kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa yang dimaksud imperatif? Imperatif yaitu kalimat perintah. Mengapa kesantunan ini berfokus pada kalimat perintah? Alasannya karena kalimat perintah atau kalimat imperatif itu cenderung sekali untuk tidak santun atau mengandung makna ketidaksantunan. Kesantunan linguistik dalam imperatif itu mencakup 4, yaitu yang pertama, panjang pendek tuturan. Artinya semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan maka akan semakin santun. Yang kedua, urutan tuturan. Artinya urutan tuturan sebagai linguistik tuturan. Urutan tuturan menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Utarakan dulu alasannya, setelah itu baru kalimat penuturnya. Kesantunan linguistik artinya kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan, yaitu kata atau kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dalam kesantunan linguistik ini, kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa yang dimaksud imperatif? Imperatif yaitu kalimat perintah. Mengapa kesantunan ini berfokus pada kalimat perintah? Alasannya karena kalimat perintah atau kalimat imperatif itu cenderung sekali untuk tidak santun atau mengandung makna ketidaksantunan. Kesantunan linguistik dalam imperatif itu mencakup 4, yaitu yang pertama, panjang pendek tuturan. Artinya semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan maka akan semakin santun. Yang kedua, urutan tuturan. Artinya urutan tuturan sebagai linguistik tuturan. Urutan tuturan menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Utarakan dulu alasannya, setelah itu baru kalimat penuturnya. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Artinya, intonasi dan isyarat-isyarat kinestik sebagai penentu kesatuan linguistik tuturan. Apabila intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan akan mengakibatkan menjadi tidak santun dan tidak sopan. 4. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Artinya, pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam kata apakah kalimat ini santun atau tidak santun. 1. Kata tolong. Kedua, kata mohon. Yang ketiga, kata silahkan. Ketiga penanda kesantunan ini jika dimasukkan ke dalam tuturan perintah maka tentu saja akan menjadi santun. Yang kedua yaitu kesantunan dari segi pragmatik. Tuturan yang diukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Konteks ini ada banyak sekali. Konteks yang pertama adalah bisa berupa waktu atau situasi. Situasi ini ada situasi suasana, ada juga situasi psikologis si penutur. Namanya konteks bisa bergantung pada pihak yang menjadi pembicara. Misalnya, siapa yang menjadi pembicara, apakah dia orang tua, apakah dia teman, apakah dia misalnya orang yang tidak kenal, tetap pihak atau orang lain yang menjadi lawan bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa. Tetap misalnya ketika berbicara dengan dosen, tentu saja para mahasiswa sekalian itu berusaha untuk bersikap atau berbicara sesantun mungkin. Tetapi akan berbeda ketika berbicara dengan rekan sejawat atau teman sekelas. Nah, itu namanya konteks. Itu bisa dilihat dari pihak atau lawan bicara. Kemudian juga ada yang tujuannya, maksudnya, kemudian ada yang lain sebagainya. Ada banyak yang melatar belakangi sebuah kata atau sebuah kalimat. Yang tadi adalah sebuah konteks. Yang kedua, kesantunan pragmatik. Ini khususkan pada kesantunan pada tuturan, yaitu tuturan imperatif. Di dalam kesantunan pragmatik, yang artinya adalah makna yang dituturkan apakah dia santun atau tidak santun. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuannya atau makna yang dimaksudkan oleh penutur adalah memerintah, tetapi tidak dituturkan atau tidak dibahaskan dalam kalimat perintah. Terus dengan kalimat apa? Tentu saja dengan kalimat lain dalam kalimat tidak perintah, yaitu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Kalau dalam bahasa Indonesia ialah kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Deklaratif adalah pernyataan dan interrogatif adalah pertanyaan. Jadi kesantunan pragmatik ini bagaimana caranya makna itu adalah imperatif atau memerintah tetapi dituturkan dalam kalimat yang lain. Bisa jadi dalam kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif artinya hingga memerintah secara tidak langsung, misalnya dari pertanyaan padahal maknanya memerintah, atau misalnya dari pernyataan padahal maknanya adalah meminta.
sebagai sebuah gambaran sebelum masuk pada pembahasan yang lebih detail. Yang ketiga, yang pertama kita akan membahas kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif atau bahasa lainnya, kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dari kalimat pernyataan. Materi tentang kesantunan tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip kesantunan. Kemudian, skala kesantunan dan penyebab ketidaksantunan dalam prinsip kesantunan. Misalnya, kita akan bertemu dengan yang namanya maksim kesantunan, yang namanya maksim kearifan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim pujian, dan lain sebagainya. Yang mana intinya dari semua itu dalam bertutur atau dalam berbahasa, sedapat mungkin buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin dan buatlah kerugian dari diri sendiri sebanyak mungkin. Jadi, bagaimana caranya ketika berbahasa atau bertutur dalam berkomunikasi? Buatlah yang sekiranya isi tuturan kita baik itu katanya atau maknanya itu membuat orang lain lebih banyak diuntungkan dan diri kita sendiri itu dirugikan. Kalau misalnya dia adalah maksim itu, yaitu namanya maksim kearifan. Tapi kalau misalnya maksim pujian, bagaimana caranya isi dari perkataan itu mengandung pujian kepada orang lain. Ketika kita memuji orang lain, itu bisa dikatakan sebagai mentaati prinsip maksim kesantunan. Berbahasa isinya jika isi pujiannya adalah sebaliknya memuji. Tapi kalau dalam bahasa Banjar itu sebenarnya bisa hanya mengambil saja besarnya itu berbeda, yaitu nanti filenya dengan maknanya secara pragmatik. Ini bermakna menghina itu juga tidak bisa jadi antara kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Kemudian, penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang bahasa itu menjadi tidak santun. Faktor yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.